Halo semuanya, seperti yang terlihat pada judul, di sini ada operasi hitung bilangan cacah, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nimade Mandika Ratnasari, NIM 20110311080 dari kelas 2H, absen 05, dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi materi kali ini adalah untuk matematika kelas rendah. Sebelum lanjut ke materi, jadi saya akan menerangkan mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, seperti yang sering disebutkan oleh anak-anak kecil. Biasanya langsung berurutan, yaitu seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Semua angka tersebut berurutan dan bisa juga dibilang sebagai bertambah satu dari bilangan sebelumnya. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam operasi bilangan cacah. Operasi bilangan cacah ada 4. Jadi yang pertama itu ada penjumlahan, di mana penjumlahan adalah menggabungkan dua jumlah bilangan atau lebih. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan bisa diartikan sebagai mengambil sejumlah bilangan dari bilangan yang ada sebelumnya. Jadi nanti kita bisa lihat contohnya. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian ini sebenarnya pengembangan dari penjumlahan, di mana yang artinya perkalian adalah penjumlahan bilangan yang sama sebanyak bilangan pengali atau penjumlahan berulang. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian juga merupakan lanjutan dari pengurangan. Jadi pembagian itu adalah pengurangan suatu bilangan dengan jumlah yang sama secara berulang-ulang. Jadi kita akan segera membahas dari keempat operasi bilangan cacah ini. Selanjutnya yang pertama, untuk mempelajari operasi bilangan cacah, kita membutuhkan alat peraga yang mudah dipahami oleh anak-anak, seperti alat peraga konkret. Jadi apa sih fungsi alat peraga konkret itu? Fungsi alat peraga konkret adalah membantu adik-adik mempelajari dasar menghitung bilangan. Untuk kali ini, saya akan menggunakan alat peraga, yaitu pensil yang ada pada gambar dan kotak warna merah, itu untuk membantu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagiannya. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama ada soal penjumlahan. Jadi di sini soal cerita. Yang pertama, saat menyiapkan barang-barang untuk ke sekolah, Riko mengambil sebuah kotak untuk melihat pensil yang ia punya. Jadi dia mau menyiapkan barang untuk ke sekolah. Dicek semua barangnya. Selanjutnya, di dalam kotak, Riko mempunyai 3 buah pensil. Kemudian ibu memberikan Riko 4 buah pensil kepada Riko karena Riko suka menulis. Selanjutnya, yang ditanya adalah berapakah banyak pensil yang dimiliki Riko sekarang? Jadi bentuk matematikanya bisa dijabarkan sebagai 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, ini sudah ada lambang penambahnya. Jadi kita keluarkan dulu pensil yang dimiliki Riko. Nah, ini ada pensil di dalam kotak, ada 3 buah pensil. Kemudian digabung dengan pensil yang diberikan oleh Ibu Riko. Ada sebanyak berapa tadi? Sebanyak 4 buah pensil. Kita buat saja 4 buah pensil. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaannya, berapa banyak pensil yang dimiliki Riko sekarang? Untuk mengetahui hasil tersebut, kita bisa menggabungkan banyak pensil yang dimiliki Riko dengan yang diberikan oleh ibu. Jadi kita tinggal hitung saja. Nah, ini 1, 2, 3 digabung dengan yang diberikan oleh ibu. Langsung saja
4, 5, 6, 7. Jadi ini milik Riko digabung dengan yang diberikan ibu. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pensil. Jadi mudah ya. Jadi banyak pensil yang dimiliki Riko sekarang adalah 7 buah, yaitu dari milik Riko sendiri dan yang diberikan oleh ibu. Sudah paham sampai situ adik-adik? Nah, selanjutnya ada pengurangan. Ini ada soal cerita juga. Susi mempunyai 8 buah pensil. Karena pensil adiknya hilang, kemudian Susi memberikan 3 buah pensil yang dimiliki kepada adiknya. Nah, jadi pensil Susi itu diberikan kepada adiknya sebanyak 3 buah. Pertanyaannya adalah, berapa banyak pensil yang dimiliki Susi sekarang? Kita juga akan gunakan pensil dalam gambar untuk memperagakan, untuk memudahkan adik-adik untuk mengurangi dari soal tersebut. Di sini kita punya 8 pensilnya Susi. Keluarkan saja 8 dulu. 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini pensil Susi. Kemudian Susi memberikan 3 buah pensil yang dimiliki kepada adiknya. Kita pisahkan 3 buah pensil. Nah, dipisah. Karena sudah diberikan kepada adiknya, artinya pensil Susi berkurang. Maka diberikan saja tanda kurang. Selanjutnya, berapa banyak pensil yang dimiliki Susi sekarang? Nah, ini yang dimiliki Susi sekarang. Hanya ini yang tersisa karena 3 ini sudah diberikan kepada adiknya. Jadi, sisa pensil Susi adalah 1, 2, 3, 4, 5 pensil. Jadi pensil yang dimiliki Susi sekarang adalah sebanyak 5 buah pensil. Nah, sampai situ sudah mengerti adik-adik mengenai pengurangan dan penjumlahannya? Sudah. Jadi kita lanjutkan ke perkalian. Nah, ini ada perkalian dengan soal cerita juga. Ria memiliki 5 kotak dan setiap kotak berisi 2 buah pensil. Nah, jadi dia punya 5 kotak, di dalam kotak itu ada 2 pensil. Berapa banyak semua pensil yang dimiliki oleh Ria? Jadi dalam bentuk matematikanya bisa dituliskan seperti ini. Dalam 5 kotak ada 2 pensil. Jadi 5 dikali 3, karena 5 kotak ini dikalikan 2. 2 sebagai pengalinya. Di dalam alat peraga konkret kita bisa jabarkan sebagai ini. 1 kotak pensil dengan 2 pensil. Ditambah 1 kotak lagi dengan 2 pensil. Kemudian ditambah lagi sampai ditambah sebanyak 5 kotak. Jadi berapa ada kotak? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah ya, sudah 5. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak semua pensil yang dimiliki oleh Ria? Di sini ada 10, apa benar 10? Mari kita cek. Berapa ya pensilnya Ria? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pensil. Jadi benar ya, kalau pensil Ria itu ada 10. Jadi semua pensil yang dimiliki oleh Ria adalah sebanyak 10 buah pensil. Gitu. Jadi sekarang kita bisa lanjutkan ke pembagian apabila adik-adik sudah mengerti dengan perkalian ini. Dengan benda konkret tentunya lebih mudah ya untuk membantu adik-adik menghitung jumlah bilangan. Jadi kita lanjut saja ke pembagian. Nah, di sini juga ada soal cerita. Ayah meminta Milo untuk merapikan meja yang berisi pensil. Jadi mejanya ini berantakan ya.
Kemudian saat dihitung ternyata banyaknya pensil di atas meja adalah 12 buah. Jadi di sebuah meja yang berantakan itu ternyata ada 12 buah pensil. Supaya rapi, Milo berencana memasukkan pensil tersebut ke dalam 3 kotak yang tersedia. Nah, ini ada kotaknya. Ini sebagai peraga 3 kotak yang dimiliki oleh Milo. Pertanyaannya, berapa jumlah pensil yang ada di dalam masing-masing kotak? Jadi cara menghitungnya adalah kita keluarkan dulu ke 12 buah pensil ini. Kita keluarkan. Nah, apa benar ini sudah 12? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sudah benar ya, ada 12. Karena di sini ada 12, kita akan membaginya ke dalam 3 kotak ini. 3 kotak merah ini. Kenapa dibaginya 3 kotak, Bu? Karena Milo berencana memasukkan pensil tersebut ke dalam 3 kotak. Jadi kita siapkan 3 kotak. Selanjutnya bagaimana caranya membagikan pensil tersebut? Mari kita coba. Jadi pensilnya dimasukkan satu persatu. Secara acak di mana saja dengan kotak 1 diisi pensil 1, kotak 2 diisi pensil, kotak 3 diisi pensil, sampai pensilnya habis. Dengan begitu kita bisa tahu berapakah jumlah pensil yang ada di dalam masing-masing kotak. Kita masukkan pensilnya, sudah masuk 1, selanjutnya masukkan 1, dimasukkan 1, terus dimasukkan sampai pensilnya habis. Silahkan. Nah, jadi kita kembali lagi ke bentuk matematika, artinya 12 pensil yang ada di meja dibagi. Kenapa dibagi? Karena kita akan memasukkannya ke dalam 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena 3 kotak yang dimiliki oleh Milo. Selanjutnya, kembali ke pertanyaan, berapa jumlah pensil yang ada dalam masing-masing kotak? Kita hitung saja. Ini dalam satu kotak ada berapa pensil? Ini dalam satu kotak, di kotak 1 ada 1, 2, 3, 4 pensil. Di kotak 2 ada 1, 2, 3, 4 pensil. Di kotak 3 juga 1, 2, 3, 4 pensil. Jadi sama ya, di dalam masing-masing kotak jumlahnya sama, yaitu 4 pensil. Jadi jumlah pensil yang ada di dalam masing-masing kotak adalah 4 buah pensil. Nah, mudah sekali bukan untuk mempelajari pembagian atau operasi hitung lainnya dengan benda-benda konkret. Jadi adik-adik bisa dicoba ya. Sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai operasi hitung bilangan cacah. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramat Santi. Om Santi 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 Om.